adik-adik. Halo. Nah, semuanya udah semangat kan buat puji Tuhan kan? Selalu harus semangat ya adik-adik ya. Ya, berarti Lawson tuh udah gak mau lihat ya, masih pakai baju tidur tuh big no. Terus masih makan, di stop dulu. Kita mau memuji Tuhan dulu, kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu, oke? Oke ya adik-adik. Kalau gitu sekarang kita mau angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu setiap hari Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai kebaktian sekolah minggu kami. Tolong Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa memuji dengan baik dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kalau semua lihat semuanya pada bangkit berdiri ya. Kita Ayo, mau berdiri lompat-lompat ya, mau gerak-gerak biar semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, yuk dengan tetap masih bangkit berdiri, juga semangat ya. Kita mau angkat pujian I Love You Jesus. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lauso Ocang pagi hari ini. Gimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini? Pasti sudah siap ya. Adik-adik, sebelum kita mulai,
kita doa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, kita minta Tuhan pimpin supaya kita bisa beribadah dengan baik. Yuk, kita mulai ya. Tuhan Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang lagi ke hadirat-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, ampuni dosa-dosa kami supaya kami boleh layak untuk beribadah kepadamu. Bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mulai ya ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Hari ini Rosocha mau cerita tentang bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak? Zaman dulu bangsa Israel itu dia tinggalnya di kota Mesir. Tapi hidupnya susah banget. Karena bangsa Israel itu bangsa yang suka disuruh kerja keras oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel disuruh kerja sepanjang hari. Kalau dia nggak mau kerja, bisa dipukul. Kalau kerjanya lambat, bisa dipukul juga. Pokoknya bangsa Israel hidupnya sangat menderita, nggak enak hidup di kota Mesir waktu itu. Karena bangsa Israel udah nggak kuat, bangsa Israel ingat bahwa mereka punya Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami udah nggak kuat. Kami minta tolong Tuhan supaya kami bisa keluar dari tanah Mesir ini Tuhan, kami udah gak kuat. Nah, karena bangsa Israel berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Tuhan mengutus Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari kota Mesir. Nah, akhirnya di bawah pimpinan Nabi Musa, bangsa Israel keluar dari kota Mesir. Nah sekarang bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka sedang menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian apa sih? Tanah perjanjian itu adalah negeri yang dijanjiin Tuhan untuk bangsa Israel. Negeri yang berlimpah-limpah dengan makanan, tanahnya subur, pemandangannya bagus, indah sekali. Nah, bangsa Israel sangat senang sekali. Tapi bangsa Israel punya masalah. Bangsa Israel itu harus melewati padang pasir. Padang pasirnya luas banget. Kalau zaman dulu kan mereka jalan tuh nggak kayak sekarang, bisa naik mobil, hanya berapa jam nyampe, ada jalan tol. Tapi kalau zaman dulu mereka harus jalan kaki, mereka harus bawa bekal yang banyak, air minum yang banyak, pokoknya makanan yang banyak. Karena mereka akan berjalan jauh, karena padang pasir itu nggak ada apa-apa adik-adik. Nggak ada air, nggak ada tanaman, bahkan jarang ada kehidupan. Jadi padang pasir adalah tempat di mana-mana sejauh mata melihat tuh hanya pasir, nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya mulailah bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, seiring sejalan waktu, mereka berjalan sudah cukup lama, berbulan-bulan. Bahan makanan mereka mulai habis. Air minum habis, makanan mulai habis. Ternak mereka yang mereka bawa sudah mulai habis juga. Karena hewan ternak yang mereka bawa, mereka sudah potong. Dagingnya mereka buat makan. Nah sekarang mereka udah habis, nggak ada ternak.
Mereka punya uang juga nggak bisa beli apa-apa. Karena di padang pasir kan nggak ada pasar, nggak ada yang bisa dibeli. Mereka mau beli sama temen juga, temennya udah habis bahan makanannya. Akhirnya mereka bingung. Mereka bilang, kita Nabi Musa aja deh. Kita ngomong ke Nabi Musa. Akhirnya bangsa Israel, dia pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa, ini gimana nih? Kita semua udah kehabisan bahan makanan. Kita nggak punya makanan lagi. Airnya aja udah habis. Bagaimana nih Nabi Musa? Nabi Musa gimana sih? Mimpinnya yang benar dong. Kalau begini mah mengingat kita lebih baik tinggal di tanah Mesir. Kota Mesir. Kita di tanah Mesir itu makanan berlimpah. Air berlimpah. Kami tidak mati kelaparan seperti sekarang ini. Lalu Nabi Musa bilang, hai bangsa Israel, kamu ini bangsa yang bodoh, bangsa yang tidak tahu diri, katanya Nabi Musa ini. Waktu itu kamu di tanah Mesir kan mengalami kesusahan. Kamu berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini kenapa kalian tidak berdoa kepada Tuhan? Memohon pertolongan kepada Tuhan. Bangsa Israel bilang, oh iya ya, betul juga ya. Kenapa kita nggak berdoa kepada Tuhan? Akhirnya si Nabi Musa bilang, ya udah mari kita doa Tuhan ya, supaya Tuhan bisa menolong kita. Akhirnya Nabi Musa dan bangsa Israel semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kami makanannya udah habis, airnya udah habis, kami itu udah nggak punya apa-apa, kami bisa mati kelaparan kalau kami nggak punya makanan, Tuhan tolong. Akhirnya anak bangsa Israel berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Melalui Nabi Musa, Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Akhirnya Tuhan bilang, hai Musa, aku akan memberi makanan kepada bangsa Israel melalui caraku. Kata Musa, bagaimana Tuhan? Caranya bagaimana? Di padang pasir nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan bilang, kamu akan melihat cara aku memberi makanan kepada bangsa Israel. Akhirnya Musa menyampaikan jawaban Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya, bangsa Israel, Tuhan akan memberi makanan kepada kalian. Kalian harus percaya dan kalian harus beriman. Tapi bangsa Israel juga bilang, Musa, bagaimana caranya? Di padang pasir kan nggak ada apa-apa. Makanan kita semua udah habis, air udah habis. Tapi Musa bilang, kamu harus percaya. Kamu harus beriman. Betul, adik-adik. Ketika besok pagi, bangsa Israel bangun. Bangsa Israel keluar kemah pagi-pagi. Mereka melihat semacam putih-putih. Bentuknya bulat. Mereka bingung. Kok banyak banget di sekitar padang pasir perkemahan mereka. Mereka ambil, mereka lihat, lembut banget. Mereka apa nih? Mereka cobain. Manis. Udah lembut, manis. Kayak roti manis. Mereka bilang, Musa, ini apa Musa? Apakah ini pertanda dari Tuhan? Makanan yang dikirim Tuhan buat kami. Musa bilang, oh iya, ini adalah pertanda Tuhan, makanan yang dikirim oleh Tuhan buat kalian. Kalian boleh ambil secukupnya buat kalian. Tuhan akan memberi kamu makan setiap hari sampai kita tiba di tanah perjanjian. Wah, mereka senang kali. Mereka kumpulin rotinya pakai keranjang. Kata Musa, ini kita namain namanya mana. Apa adik-adik namanya? Mana. Kalau zaman sekarang,
mana itu sama dengan roti, ya, roti manis. Tapi kalau zaman dulu mereka menamakannya mana. Nah, mereka kalau pagi dapat roti manis, ya. Terus siangnya Tuhan memberi hujan. Nah, hujan itu airnya mereka bisa kadang, mereka bisa tampung, mereka simpan buat minum. Nah, yang lebih hebat lagi adik-adik, ketika sore tiba-tiba di perkemahan orang Israel pada berjatuhan burung yang gemuk, pokoknya burung yang gemuk. Nggak tahu kenapa mereka pada berjatuhan di perkemahan bangsa Israel. Tapi nggak mati burungnya. Burungnya kayak kita mah, burungnya nyamperin bangsa Israel. Kayak kita mah, ini aku, tangkaplah aku. Wah, bangsa Israel seneng kali. Bangsa Israel ambil burungnya. Bangsa Israel kumpulin burungnya, terus dipotong, terus dibuat burung goreng. Kayak ayam goreng, mereka makan daging. Nah, adik-adik ingat ya. Jadi Tuhan memelihara bangsa Israel dengan mana tiap pagi, siang turun hujan, sore Tuhan memberikan daging melalui burung-burung yang berdatangan ke perkemahan orang Israel. Wah, hebat ya. Ya, jadi tuh bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memenuhi kebutuhan adik-adik, kebutuhan kita semua. Yang penting kita mau berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Jangan kayak bangsa Israel, bersungut-sungut, berkeluh kesah. Dia sampai lupa dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kita adik-adik nggak boleh lupa berdoa kepada Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Nah, adik-adik kan tiap hari nih dapat makanan nih dari mama. Nah, adik-adik ingat ya, mesti bersyukur. Nggak boleh bersungut-sungut. Walaupun makanan yang mama bikin mungkin adik-adik kurang suka. Tapi adik-adik mesti bersyukur karena banyak di luar sana tuh anak-anak seusia adik-adik susah dapat makanan. Mereka harus bekerja ngamen di pinggir jalan untuk dapat uang untuk beli makanan. Sementara adik-adik tidak usah ngapa-ngapain sama mama papa dapat makanan. Jadi adik-adik mesti bersyukur dengan makanan yang adik-adik sudah terima setiap hari. Tidak boleh bersungut-sungut, berkeluh kesah. Adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Ya, nah, jadi cerita Rasul pagi ini sampai di sini. Nah, sekarang adik-adik keluarin bukunya ya, keluarin bukunya. Nah, adik-adik mau bacain bahan cerita dan judul cerita pagi hari ini. Nah, siap ya adik-adik ya, boleh dicatat ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca dan menulis, jadi adik-adik harus catat dan menghafal. Nanti suruh mama papanya videoin, terus catatkan buku, di foto kirim ke Rasul, terus video ayat hafalan kirim ke Rasul juga, ya. Tapi bagi adik-adik yang belum bisa baca tulis ya udah nggak apa-apa, ya. Oke, hari ini judul ceritanya berterima kasih atas makanan, ya. Berterima kasih atas makanan. Bahan ceritanya Rasul ambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 18, Ulangan 8 ayat 1 sampai 10, Mazmur 104 ayat 13 sampai 15, 27 sampai 28.
Ya, ayat hafalannya langsung ambil dari Matius 6 ayat 11 yang bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ya adik-adik catat ya, catat, terus difoto, dihafalin, kirim ke Rosa. Dan satu lagi, hari ini aktivitasnya Rosa sudah kirim ke HP-nya mama dan papa kalian. Jadi kalian nanti minta tolong mama dan papa untuk bantuin bikin aktivitas seperti ini. Ya, adik-adik udah tahu kan? Ya, nanti mama papa udah tahu nih karena Rosa udah kirim ke HP mama papa ya. Nanti adik-adik bikin ya. Jadi adik-adik cari piring kertas, terus adik-adik cari gambar makanan yang adik-adik suka, lalu ditempel di piring kertas. Nah, nanti di bawahnya ditulis kalimat mengucap syukur untuk makanan yang sudah diberikan hari ini, atau berterima kasih atas makanan yang sudah diberikan, atau kalimat apa deh yang adik-adik mau, yang intinya mengucap syukur ya. Oke adik-adik ya. Jadi cerita sekolah minggu, aktivitas sekolah minggu pagi hari ini sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, kita doa lagi ya adik-adik ya, supaya firman yang sudah kita dengar boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kita ya. Oke, semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan, terima kasih kami sudah beribadah padamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan hikmat buat kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang sudah kami dapat. Makanan, kesehatan, semuanya yang sudah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di sekolah minggu dengan cerita yang berbeda. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik nih bisa minta tolong ke Papi Mami supaya transferin ke nomor rekening gereja, atau enggak adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti kalau kita udah sama-sama datang ke gereja, adik-adik bisa nih masukin amplopnya nanti ke kantong persembahan. Nah sekarang kita mau angkat pujian Memberi Menurut. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, ini ada sedikit persembahan dari kami Tuhan. Semoga uang persembahan ini bisa berguna untuk memperbesar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik,
Kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin kebaktian sekolah minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Lause. Biarkan firman ini pun menjadi berkat bagi setiap anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akhiri kebaktian ini ya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.